Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqas shahra ramadan syahrul mubarak wa fihi unzilal qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Ayuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat sayatin. Rawahu Bukhari Muslim. Sadaqallah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu mengantarkan kita kepada akhir Februari 2025. Berdasarkan penanggalan ketetapan dan hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah, mereka memulai puasanya besok. Sementara pemerintah masih akan memutuskan dengan sitbang isbat insyaallah malam ini. Harapan kita mudah-mudahan puasa kita serentak. Yang kita syukuri, terlepas apakah Allah kabulkan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan, insyaallah kita masih bermohon kepada Allah bahwa malam ini tarawih perdana Allah sampaikan umur kita hingga bertemu Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut setianya. Seiring dengan itu, mari senantiasa kita membekali diri kita sebagaimana pesan Allah, wa tazawwadu fa inna khairu zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Hari ini kita akan membahas nilai-nilai dasar Ramadan. Di tengah kepala negara mengajak seluruh lembaga negara, kementerian untuk menghemat anggaran, mencuat berita ada 24 daerah yang harus PSU, pemilihan suara ulang. Dikalkulasikan oleh KPU butuh 486, sekian miliar, setengah triliun untuk PSU tersebut, dan belum tentu itu juga bisa menghasilkan bupati atau wali kota nantinya. Artinya ada PSU lagi. Seiring dengan itu muncul satu kasus besar bahwa yang membeli Pertamax selama ini adalah Pertalite yang dioplos. Artinya hanya tidak antri saja. Yang dibeli sama Pertalite, ada yang antri, ada yang tidak. Di total kerugian negara 193 triliun. Ada kawan yang agak konyol perhitungannya, dia menghitung andai kata 193 triliun itu pakai uang 100.000 disambung, itu totalnya 7 kali lingkaran bumi. Nauzubillah min zalik.
Apakah mereka penyelenggara negara, pemimpin BUMN yang duduk di KPU, Gakumdu, Bawaslu ini tidak puasa? Pertanyaannya tentu jawabnya puasa. Apakah masing-masing kita ini sudah berapa kali puasa? Tergantung umur kita. Jika umur kita 60 hari ini, maka boleh jadi sudah 60 tahun kita berpuasa, kurang 10 tahun berarti 50 tahun. Masa umur 10 tahun kita belum kuat puasa, 50 tahun kita puasa. Tapi tidak ada data yang signifikan orang yang senantiasa setiap tahun berpuasa itu menjadi jamaah tetap di masjid. Menjadi semakin bagus akhlaknya. Menjadi semakin tawadu orangnya. Apa yang kurang dari itu? Barangkali nilai-nilai dasar Ramadan belum kita paham. Maka alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan 1446 Hijriah ini, di mana bukan saja banyak keutamaan di dalam bulan Ramadan ini, tapi Rasulullah menjanjikan kepada kita iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabus albabun nar wa suffidat sayatin. Bila Ramadan tiba, pintu surga Allah buka, pintu neraka Allah tutup, dan setan dibelenggu. Rawahu Bukhari Muslim. Al-Manawi berpendapat bahwa dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu neraka adalah makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Artinya bahwa kesempatan bulan Ramadan ini ibadah kita dilipatkan menjadi 70 kali lipat. Sholat wajib, sholat sunnah setara dengan sholat wajib. Yang memberi orang berbuka puasa, maka pahalanya siapa yang memakan takjil yang dia berikan, maka sebanyak itu pula dia dapatkan pahala atas orang-orang yang memakan takjil tersebut dengan tidak mengurangi pahala puasa orang yang memakan takjil. Allahu Akbar. Demikian besarnya pahala. Itulah peluang kita masuk surga. Sementara itu, menjalani puasa kita berusaha mengerem. Jangankan melakukan perbuatan, berniat pun kita tutup niat itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, sebagai umat Islam melaksanakan ibadah puasa, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, setidaknya nilai-nilai dasar puasa tersebut, sehingga usai Ramadan targetnya 3 la'allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsudun. Tercapai dia. Apa nilai dasar puasa? Yang pertama tauhid, iman. Orang yang berpuasa itu dalilnya sangat jelas dan terang. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman, bukan orang Islam. Terlepas agamanya Islam, dia berpuasa karena dia beriman. Ada banyak orang Islam tidak berpuasa. Artinya dipertanyakan ketauhidannya, keimanan. Karena mengapa? Apa korelasinya tauhid dengan puasa? Puasa bentuk ketaatan kepada perintah Allah yang Al-Quran. Perintah-perintah Rasulullah. Yang Rasul pun telah wafat sekian ribu tahun yang lalu. Tapi kita beriman kepada kitab tersebut. Allah yang memerintahkan kita, dan kita laksanakan puasa. Andai kata iman ini abadi setelah berpuasa, maka perintah-perintah yang baik akan senantiasa tertunaikan, dan larangan-larangan Allah akan terpagar dengan sendirinya diri kita. Nah, maka itulah Allah mengajak orang-orang yang beriman berpuasa. Dan Allah ingatkan kepada kita, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Bukan kita saja, orang-orang terdahulu juga berpuasa. Yang paling hebat adalah puasa Nabi Daud. Sepanjang tahun dia berpuasa,
dengan kelang sehari. Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak. Minggu puasa terus seperti itu. Luar biasa. Dan itu menjadi amalan puasa sunnah bagi kita. Yang kedua, at-taisir. Nilai-nilai dasar Ramadan yang kedua at-taisir yaitu kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan. Meskipun puasa itu wajib, ada kategori-kategori ruksahnya. Faman kana minkum maridon aw ala safar. Kalau kamu sakit, yang dengan sakit itu menyebabkan tidak bisa berpuasa, jangan paksakan puasa. Kamu dalam perjalanan yang dengan berkendaraan tersebut menyebabkan rasa kantuk, lelah luar biasa, tidak usah berpuasa apabila perjalanan tersebut sampai dengan jarak ketentuan fikih. Ini kan keringanan semua. Bahwa meskipun wajib, ada pengecualian-pengecualian. Nah, Islam demikian memudahkan kepada kita. Artinya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah tidak mutlak harus seperti itu. Tidak ada celah-celah untuk bagaimana kita mengambil, menyiasati sesuai dengan syariat sehingga beban tersebut tidak menjadi berat bagi kita. Apa solusinya? Ganti pada hari yang lain. Seminggu dia berpuasa, hari yang lain dia bayar seminggu. Dan tidak mesti dia seminggu berturut-turut. Boleh digabungkan dengan puasa Senin, Kamis. 2 hari, Senin, Kamis. 4 hari, Senin, Kamis. 6 hari, Senin, Kamis. Sudah lebih dari seminggu. Demikian Allah memudahkan kita. Nah, dalam hidup ini kita sudah diberi banyak kemudahan. Jalan yang bagus, lampu yang terang, masjid yang rapi, bangunan yang tertata, sedemikian. Untuk bagaimana kita memanfaatkan. Bila mana hujan deras, angin badai, sholatlah di rumah. Tapi kalau hari terang, kenapa kita tidak menggunakan fasilitas yang ada? Yang ketiga, nilai maslahat. Maksudnya dalam menjalankan ibadah puasa, jangan sampai menimbulkan mudarat, kerusakan, membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nabi pernah menegur sahabat yang datang kepadanya. Wahai Rasulullah, saya berjanji tidak akan berbuka dan puasa sepanjang hari. Apa jawab Nabi? Saya Nabi, saya Rasul, saya berpuasa, tapi saya berbuka. Rasul tidak menganjurkan puasa mutih, hanya makan nasi putih, air putih, tidak ada. Rasul tidak menyuruh kita puasa dari siang sampai malam, malam sampai siang hanya meminum beberapa teguk air. Tidak ada dalam Islam. Waktunya berbuka, berbuka. Malah Rasul mengajarkan begitu beduk berbuka, jangan dulu berdoa. Zahabaz zama'u kata Rasulullah. Basah kerongkongan ini, hilang dahaga ini. Kenapa? Sudah minum. Sudah berbuka dia. Baru angkat tangan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika abtatu. Kemudahan-kemudahan seperti itu. Jangan membawa kemudarat. Dalam hidup ini seperti itu juga. Urusan harta ini Allah sudah janjikan kepada kita. Wa'mur ahlaka bisolah wastobir alaiha lanas al-karzuk nahnu razuka. Tugas kamu ngajak anak bini sholat. Kerjakan dengan sabar. Lanas al-karzuk. Jangan kamu pikir masalah rezeki. Nahnu narzukuka. Karena kami yang mengaturnya. Kalau boleh kita mengatakan bahwa orang yang sukses itu karena dia tekun. Ada warung kopi yang buka 24 jam. Rumahnya masih nyewa. Kurang tekun apa 24 jam? Kalau orang kaya itu karena jabatannya. Berapa presiden di dunia ini? Tidak ada presiden yang terkaya di dunia. Itu semua adalah pemberian Allah kepada orang yang Allah berani menitipkannya kepada orang-orang tersebut. Sementara kita
Allah sudah janjikan inna a'tainakal kautsar. Yang keempat adalah nilai dasar wasatiyah. Islam ini moderat. Di tengah-tengah. Tidak seharusnya kita memporak-porandakan warung nasi yang buka siang hari. Meskipun dia tutup dengan tabir. Harus kita anduni ke situ. Tahu tak kamu orang puasa? Buka warung siang-siang nih. Siapa tahu gara-gara warung kamu nih orang jadi batal puasa. Kalau enggak, totalkan berapa kebutuhannya sebulan. Kami butuh duit 5 juta, kasih duit 5 juta, tutup warung kamu. Itu solusi. Jangan kita melarang orang berusaha, dia punya anak, dia punya istri. Usaha lain yang tidak ada. Kita langsung pecahkan kacau warungnya ngomong, jangan buka siang hari, buka malam hari. Orang malam hari capek, sudah puasa siang hari. Bukuan banyak, kapan dia nak belanja? Perkara orang yang tidak puasa, orang makan ke situ, itu tadi urusannya iman. Nah, Islam ini agama yang wasatiyah, yang di pertengahan, yang mengajak kepada umat ini selalu berbuat kebaikan. Itu diterangkan Allah dalam Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasulullah 'alaikum syahida. Demikian pula kami menjadikan kamu umat wasata. Umat pertengahan. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sementara itu dalam surat Ali Imran 110 Allah katakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang Allah keluarkan. Luar biasa kita umat Muhammad ini. Maka itu Ramadan tidak menyebabkan kita menjadi anarkis. Ramadan menyebabkan kita pemurah. Maka itulah afdalus sedekah di Ramadan. Beruntung kita mampu menyisihkan beberapa rupiah untuk kita sedekahkan kepada kebajikan. Baik itu untuk masjid, untuk pembangunan, untuk kemaslahatan orang-orang yang berpuasa. Pun boleh kita memberi makan kepada orang yang sedang iktikaf atau orang-orang yang akan berbuka bersama. Baik itu pengurus masjid, panti asuhan dan yang sebagainya. Semoga nilai-nilai dasar ini tertanam sehingga kita berhasil puasa dan mewujudkan 3 la'allah. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun dan la'allahum yarsudun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisail muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim.